내가 비행기 타고 갈게. 조금만 기다려. 네. Saat ini jelas, memang semua merindukan Mega di Korea. Salah satunya juga disampaikan oleh Pak Lurah Ko Hye-jin, sekaligus pelatih kepala kehilangan Mega, adalah kesedihan yang tidak bisa diungkapkan kembali. Pak Lurah Ko Hye-jin yang mengaku sedih dengan latihan perdananya tanpa adanya sosok Megawati. Lantas apa yang membuat Pak Lurah Ko Hye-jin itu sampai sebegitunya kepada Mega? Mari kita bahas. Memang hadirnya sosok Mega selalu membawa keceriaan dan semangat membara, biasanya mewarnai setiap sesi latihan Red Sparks. Namun suasana latihan kali ini menyambut musim baru ini terasa sangat sedikit berbeda. Biasanya kehangatan dan gelak tawa yang identik dengan kehadiran Megawati seolah menyisakan kenangan yang dirasakan oleh para pelatih. Pak Lurah Ko Hye-jin tak bisa menyembunyikan rasa kehilangan. Saat ditemui setelah sesi latihan yang berlangsung cukup santai, Pak Lurah Ko Hye-jin itu mengungkapkan perasaannya. Latihan terasa sangat berbeda sepi, ujarnya. Biasanya jika ada Mega dengan semangatnya, yang selalu dengan tingkah lucunya kepada semua tim, selalu membawa aura positif sebagai penyemangat ke semua. Kalau ada Mega, pasti latihannya jadi lebih seru, lebih bersemangat. Dengan tidak perpanjang kontrak Megawati yang telah berakhir, memang meninggalkan kecewa di skuad Red Sparks, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadiran Megawati itu bukan hanya memberikan kontribusi signifikan dalam hal poin, tetapi juga membangun kebersamaan tim yang solid. Namun, roda kehidupan terus berputar. Red Sparks harus menatap musim depan dengan kekuatan baru, semangat baru dan pemain baru yang pasti akan kembali menyesuaikan permainan dengan membangun chemistry dari awal. Namun, setelah sudah 2 musim, Megawati memperkuat Red Sparks di V-League Korea Selatan. Namun, meski tampil konsisten dan menjadi pilar penting tim, nama Megawati nyaris tak disebut sebagai faktor utama dalam lonjakan penonton musim ini oleh media dan Federasi Voli Korea. Dalam laporan resmi KOFO, mereka menyebut peningkatan penonton pada musim ini disebabkan oleh popularitas legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Rata-rata kehadiran penonton di pertandingan voli putri profesional musim ini meningkat sebesar 1,8% dibandingkan tahun lalu berkat efek Kim Yeon-kong, tulis KBS News. Pertandingan terakhir Kim Yeon-kong saat Pink Spiders menghadapi Red Sparks menjadi salah satu bukti kekuatan magnetik sang legenda. Pertandingan kelima V-League antara Pink Spiders dan Red Sparks dihadiri oleh 6.882.000 penonton, ungkap KBS News. Dari 19 laga dengan tiket terjual habis di divisi putri, 18 diantaranya adalah laga yang melibatkan Pink Spiders, tim tempat Kim bermain. Namun di balik sorotan untuk Kim Yeon-kong, tak sedikit yang mempertanyakan keputusan KOFO yang seolah mengabaikan kontribusi Megawati. Pemain asal Indonesia itu bahkan tidak masuk dalam daftar Best 7 V-League musim 2024 sampai 2025. Sebuah keputusan yang membuat banyak penggemar voli, terutama dari Indonesia geram. Padahal, Megawati telah memberikan pengaruh besar, tidak hanya dari performa di lapangan, tetapi juga dari sisi popularitas. Keberadaannya turut meningkatkan jumlah pengikut Red Sparks di media sosial, bahkan mendongkrak perhatian internasional terhadap V-League. Megawati ini merupakan fenomena, tulis salah satu portal olahraga Korea dalam kolom opini mereka. Kritik kepada KOFO semakin menguat karena pengaruh Megawati dinilai layak mendapat pengakuan lebih besar. Di saat Kim Yeon-kong pensiun dan Megawati kembali ke Indonesia untuk berkompetisi di Proliga 2025, media Korea justru menyadari potensi kehilangan besar dalam daya tarik liga mereka. KBS News sendiri di akhir artikelnya mengakui bahwa kepergian 2 bintang Kim Yeon-kong dan Megawati berpotensi membuat popularitas voli profesional Korea menurun musim depan. Namun, dengan pensiunnya Kim Yeon-kong dan bahkan pemain asing spesial Mega yang hengkang, popularitas bola voli profesional musim depan terancam, tulisnya. Megawati mungkin sudah kembali ke tanah air, namun jejaknya masih terasa di V-League. Apakah ketidakadilan yang ia terima akan membuka mata dunia olahraga bahwa kontribusi pemain asing layak mendapat tempat yang setara? Waktu yang akan menjawabnya. Hengkangnya Megawati juga membuat fans pun berpaling dari KOFO. Anggapan itu tak bisa dipisahkan dari statistik permainan Megawati Hangestri di musim ini. Serangan-serangan Mega dinilai yang membawa Red Sparks masuk dalam laga final Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 dan berhasil ada di posisi runner-up. Belum lagi Megawati Hangestri juga sempat 2 kali mendapatkan gelar MVP saat musim reguler 2024-2025. Sedangkan Giselle Silva, pemenang predikat oposit terbaik Best Tubby, dirinya mendapat 1 kali meraih MVP dan menjadi top scorer di musim reguler dan top scorer pada musim reguler. Meski demikian, penggemar melimpahkan kecewa ke KOFO.
Kembalinya Megawati Hangestri ke Proliga pun membuat banyak orang penasaran dengan nilai kontraknya. Tak sedikit yang bertanya-tanya, berapa gaji yang diterima pemain berjuluk Megatron ini di Gresik Petrokimia? Maklum, saat membela Red Spark, pemain asal Jember ini mendapatkan gaji hingga miliaran rupiah per musim. Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari klub maupun PBVSI terkait nilai gaji Megawati. Namun, sejumlah estimasi bisa dilihat dari aturan yang berlaku serta pengalaman dari pemain senior lainnya. Berdasarkan ketentuan PBVSI, gaji untuk atlet pemula di Proliga berkisar antara 3 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per bulan. Sementara itu, pemain berlabel timnas seperti Megawati bisa mendapatkan bayaran antara 200 juta per bulan ditambah bonus kemenangan apalagi juara. Meski begitu, bukan tidak mungkin Megawati mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Statusnya sebagai bintang timnas dan pemain dengan pengalaman internasional tentu jadi faktor penentu. Media Korea juga menyoroti gaji Mega di Proliga yang dinilai cukup besar karena kompetisi di Proliga cukup pendek dibanding Liga Korea. Karena dengan gaji segitu sangat besar untuk durasi kompetisi di Indonesia, media Korea juga mengungkapkan MHN Sport saat ini telah memberikan sebuah kabar bergabungnya Megawati dengan Petrokimia dan menyoroti cedera lututnya yang telah dialami oleh Megawati. Mega memilih pulang lebih awal, mengurungkan niatnya memperbarui kontrak dengan alasan cedera lutut dan kebutuhan untuk bersama ibunya, tulis media Korea. Bukan hanya itu, pemberitahuan tersebut telah mengulas sebuah pembahasan pemulihan cedera yang Megawati alami membutuhkan waktu selama 2 bulan. Namun, bertentangan dengan harapan, tersiar kabar bahwa ia akan segera berpartisipasi dalam liga lokal meskipun mengalami cedera. Sementara terdapat juga media Korea yaitu Kan Sport yang menilai bergabungnya Megawati ke Gresik Petrokimia ini merupakan sebuah perpisahan yang sebenarnya dengan Red Sparks. Mengingat popularitas dan pengaruhnya terhadap performa tim, apalagi Megatron sempat tampil di Liga Voli Korea Selatan yang dikenal sangat kompetitif. Pemain asing di Proliga sendiri bahkan bisa mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar. Disebutkan atlet asing dibayar antara 3 miliar hingga 4 miliar rupiah per musim. Kendati tidak disebutkan pasti, Megawati diperkirakan memiliki nilai kontrak yang mendekati kisaran tersebut. Terlebih, Gresik Petrokimia tentu ingin mendapatkan hasil maksimal di Final 4 dengan menghadirkan nama besar. Final 4 sendiri merupakan fase krusial di Proliga, di mana hanya tim-tim terbaik yang bertahan. Menghadirkan Megawati, walau dalam masa pemulihan, tetap jadi sinyal serius Petrokimia ingin tampil kompetitif. Bak jatuh tertimpa tangga, kerugian Kovo Kian menjadi usai Megawati diumumkan tak lanjut bermain di Korea Selatan. Tidak terpilihnya, Megawati Hangestri pun mendapat banyak reaksi dari penikmat voli, khususnya di Indonesia. Tak lama berselang, Kovo pun mendapat kerugiannya. Kerugian Kovo Kian menjadi usai Megawati Hangestri diumumkan Gresik Petrokimia. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Gresik Petrokimia dalam unggahan media sosialnya di akun Instagram @petrovoli_ dengan caption Teko, Megawati up on the Bulls, tulis Gresik Petrokimia. Adapun, kerugian yang diterima Kovo ini adalah berbentuk non-material. Meski non-material, kerugian ini akan berdampak pada aktivitas Liga Voli Korea Selatan, khususnya untuk regu putri. Lantas, sebesar apa kerugian non-material Kovo? Diketahui, adanya kerugian itu berawal dari rasa kekecewaan penggemar Megawati Hangestri, khususnya penggemar yang merupakan netizen dari Indonesia. Sementara, kerugian non-material yang diterima adalah berkurangnya jumlah pengikut akun media sosial resmi dari Kovo. Pengurangan itu didominasi oleh pengikut Kovo yang berasal dari Indonesia. Fans voli dari Indonesia pun kian berkurang dalam hal pengikut Kovo usai Megawati pindah ke Gresik Petrokimia. Melansir akun media sosial Instagram Kovo, jumlah pengikutnya kini hanya tinggal 110.000. Jumlah itu berkurang cukup drastis dari sebelum adanya sikap boikot Kovo dari netizen Indonesia. Dalam pantauan terakhir sebanyak 123.000. Dengan penurunan itu, tentu juga akan menurunkan jumlah penikmat Liga Voli Korea Selatan.